فمن حباه الله فمن ثاقبا كان شهابا في العلوم ثاقبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. Insyaallah saya akan baca kisah tentang seseorang yang pernah mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan kejadian ini terjadi pada tahun 693 Hijriah. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala, waqi'atu Assaf An-Nasrani, kejadian tentang orang yang bernama Assaf An-Nasrani. Assaf adalah seseorang yang beragama Nasara pada saat itu. Kana hadha rajulun min ahli Suwaida qad syahida alaihi jama'atun annahu sabba an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qad syahida alaihi jama'atun annahu sabba an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suatu hari banyak orang yang menyaksikan bahwa memang si Assaf ini mencela Rasul alaihi salatu wasallam. Wa qad istajara Assaf hadha bi ibni Ahmad bin Haji amiri Ali. Maka tatkala dia mencela Rasul alaihi salatu wassalam, maka orang-orang pun saat itu mulai heboh. Orang-orang saat itu mulai heboh sehingga dia pun merasa terancam keamanannya. Si Assaf merasa terancam keamanannya, hanya saja dia memiliki koneksi pejabat. Pejabat itu bernama Ahmad bin Haji amiri Ali. Dia minta tolong untuk perlindungan kepada si Ahmad bin Haji ini, untuk dilindungi supaya jangan diapa-apain sama masyarakat setelah dia mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan si Ahmad bin Haji ini pun melindungi dia, melindungi penista Rasul alaihi salatu wassalam. Fajtama'a Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah wa Syekh Zainuddin Al-Fariqi Syekh Daril Hadits. Maka saat itu Ibnu Taimiyah dan rekannya yaitu Zainuddin Al-Fariqi, dua-duanya itu dia buat janji, kita ngumpul. Mau ngapain? Kita harus ketemu sama gubernur atau setingkat dengan itu. Mau ngapain? Kita mau mengadukan tentang si penista Rasul alaihi salatu wasallam ini. Maka dua orang ini yaitu Ibnu Taimiyah dan Al-Fariqi rahimahumullah fadakhala ala al-Amir Izzuddin Aibak Al-Hamawi, naib sultan. Maka masuklah ke kantor gubernur. Ke kantor gubernur saat itu yang namanya itu adalah Izzuddin Aibak Al-Hamawi. Diterimalah dua syekh ini. Fakallamahu fi amrihi. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan Al-Fariqi bilang kepada si gubernur, ini orang harus ditindak. Ini orang harus ditindak. Dan tindakan tentunya bagi orang yang mencela Rasul alaihi salatu wasallam, yaitu ditetapkan hukum had atas dia, yaitu hukum hadnya itu adalah qatl, untuk dipenggal. Fa ajabahuma ila dzalik. Maka sang gubernur pun menerima masukan mereka. Masukan Ibnu Taimiyah maupun Al-Fariqi ini diterima oleh sang gubernur. Kemudian setelah itu wa arsala liyuhdirahu, maka diutuslah sebuah utusan untuk apa? Untuk menangkap si Assaf ini. Untuk menangkap si Assaf. Setelah diutus, maka fa kharaja min indihi wa ma'ahu ma khalqun katsirun minan nas. Maka tatkala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bersama Al-Fariqi keluar dari kantor gubernur, itu orang udah berkerumun, ya kan? Warga itu semuanya mendukung apa yang dibuat atau diadukan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bersama Al-Fariqi kepada sang gubernur atau yang selevel dengannya. Khalqun katsirun minan nas, fara'an nas asafan. Maka selang beberapa lama ditangkaplah ini si Assaf. Datang dia, karena disuruh untuk menghadap ke gubernur, datang si Assaf ini. Hina qadima ma'ahu rajulun minal Arab. Dia datang pakai bodyguard. Bodyguardnya itu orang Arab.
Dia datang sama bodyguardnya itu orang Arab. Maka tatkala lewat di tengah-tengah manusia, fasabbuhu wa syatamuh. Itu manusia semuanya sumpah serapah ke dia nih. Enggak mungkin kita ucapkan bahasa-bahasa tersebut di masjid. Sumpah serapah kepada dua orang ini yang lewat di tengah-tengah kerumunan manusia. Kemudian si bodyguard ini, faqala dzalika rajul al-badawi, si orang Arab yang bodyguardnya si Asaf ini, dia malah manasin warga. Dia bilang, huwa khairun minkum. Ini si Asaf ini lebih baik dari kalian. Makin ngamuk warga tersebut, maka saat itu farajamahuman nas bil hijar. Kalau emang lisan nggak cukup, coba batu cukup nggak? Ditimpukin, tak. Ditimpukin sedemikian rupa, wa asabat Asafan. Maka batu itu pun ternyata mengenai diri Asaf. Wa waqa'at khubtatun qawiyyah. Maka berdarah itu, bercucuran darah si Asaf ini. Pencela Rasul alaihi salatu wasallam ini. Setelah itu fa arsala naib. Maka sang gubernur pun bilang, ini kalau kayak gini nih biasanya ada provokasi nih. Gak bisa, harus dihandle sekarang juga. Maka yang bertanggung jawab itu adalah yang barusan tadi bertamu ke saya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah maupun itu temannya si Al-Fariqi, Syekhu Darul Hadis, pengajar di Darul Hadis. Dipanggillah mereka berdua. Setelah mereka dipanggil, maka fadarabahu ma baina yadayhi. Setelah dipanggil dicambuk. Datang Ibnu Taimiyah rahimahullah bersama temannya Al-Fariqi, dicambuk mereka. Setelah dicambuk, warasama alaihima fil adrawiyah, masukin ke penjara, yang namanya penjaranya itu adalah al-adrawiyah. Dimasukin ke penjara al-adrawiyah. Wa qadiman Nasrani. Nah, si Nasrani ini masih bebas. Artinya setelah ditimpukin belum ada tindakan nyata, yang ternyata justru malah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hanya dipanggil, dicambuk, dimasukin penjara. Kata Ibnu Katsir di sini, wa qadiman Nasrani fa aslama. Datanglah dia menyerahkan dirinya. Iya, saya salah, udah deh. Saya salah. Wa qida majlisun bisababi. Karena dia udah menjelaskan diri, udah menyerahkan diri, kasus ditutup. Ditutup. Fa athbata bainahu wa bainash syuhud adawatan. Walaupun kasus ditutup, di sini kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, sejak saat itu sudah ada permusuhan antara si Asaf ini bersama seluruh masyarakat saat itu, permusuhan, kebencian yang nyata kepada si Asaf ini. Maka yang harusnya dipenggal ternyata tetap dilindungi. Yang mungkin cuma dipenjara setelah menyerahkan dirinya, artinya tidak ditetapkan hukum had kepada si Asaf yang sepatutnya. Tsumma stad'a bi syaikhain. Maka sang gubernur pun manggil dua orang yang sudah dipenjara ini, yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan rekannya Al-Fariqi. Panggil. Fa ardahuma wa atlaqahum. Dibebasin. Biar keadaan itu makin kondusif. Maka selesai saat itu. Ternyata suatu hari waluhiqan Nasrani ba'da dzalika bi biladil Hijaz. Ternyata satu hari ada orang yang melihat si Asaf ini udah pindah tempat, udah bukan di negeri Syam lagi, tapi dia udah pindah di sekitar kota Madinah. Di sekitar kota Madinah ada orang yang tahu, wah ini dia yang pencela Rasul alaihi salatu wasallam. Dikabarkanlah kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, maka fattafaqa qatlahu. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengeluarkan fatwa, ini orang harus dipenggal. Ini orang harus dipenggal qariban min Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu dia tinggal di dekat dengan Madinah Rasul alaihi salatu wasallam. Dekat Madinah. Maka saat itu faqatalahu ibnu akhihi hunalik. Maka keponakannya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sendiri yang menggal itu orang. Yang menggal itu orang. Wasanafa Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah fi hadhihi al-waqi'ah kitabahu As-Sarimul Maslul ala Sabbir Rasul. Maka setelah kejadian itu Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menulis satu kitab ini, yaitu As-Sarimul Maslul, pedang yang terhunus kepada semua siapa saja yang mencela Rasul alaihi salatu wasallam. Kita nggak usah baca semuanya, kita baca cuma muqaddimahnya saja. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita.